Toyota Previa. Nah, sampai sekarang Toyota Previa itu hanya ada 3 generasi. Yang sekarang tuh keren banget bentuknya. Sedangkan yang pertama kali keluar itu bentuknya seperti ini. Dibilang itu seperti bentuk telur atau egg-shaped design car gitu ya. Nah, Toyota Previa itu asal nama katanya dari preview, yang artinya dia preview teknologi yang masa depan pada tahun 90-an. Nah, ini kan keluarnya di tahun 90-an. Dan Previa itu digunakan untuk nama global atau versi ekspornya. Sedangkan di Jepang sendiri namanya adalah Toyota Estima. Nah, Toyota Estima itu ada 2 lagi. Ada Toyota Estima yang wide body, ada Toyota Estima yang biasa-biasa saja. Karena pajak di sana tuh agak-agak aneh di Jepang tuh. Jadi semakin kecil atau semakin lebar itu berkurang, maka pajaknya akan semakin murah gitu. Yang wide body itu mahal. Nah, yang ini adalah Toyota Estima Lucida. Yang sebelumnya atau yang preversifnya dibilangnya Toyota Estima Emina. Ini lucu ya, namanya kayak cewek-cewek gitu ya. Nah, dia tuh dari versi yang wide body hanya berkurang lebarnya sekitar 11 cm dan panjangnya itu berkurang sekitar 7 cm. Mesinnya ada 2, ada 2400 cc bensin dan juga versi yang diesel yaitu 2200 cc. Tapi ada juga versi yang 2400 cc bensin dengan supercharge, karena di Amerika kurang laku karena ya tenaganya tuh kurang, makanya dikasih supercharge. Makanya Previa yang ada di Amerika adanya yang versi supercharge. Dan juga hebatnya ini tidak hanya rear wheel drive tapi juga ada yang versi all wheel drive. Nah, sekarang saya udah nggak sabaran lagi untuk mereview yang namanya Toyota Estima Lucida. Ada apa aja di dalamnya, bagaimana serta kendaraannya. And welcome back to Aspros Auto, and this is Toyota Estima Lucida. Sebelum kita mulai reviewnya mengenai Toyota Estima Lucida, ada baiknya apabila sobat suka dengan Aspros Auto yang suka membahas mobil-mobil tahun 90-an, 80-an atau mobil-mobil yang unik seperti ini, segera subscribe channel ini dan juga tekan tanda loncengnya. Dan juga komen di kolom komentar apabila kami ada kesalahan atau ingin berbagi ilmu dengan kami. Kami suka dengan ilmu. Kali ini kami memakai baju dari 90s Ride. Ini keren. Bisa dilihat di Instagramnya, ini benar-benar bernuansa otomotif semua. Jadi baju-bajunya itu, staffnya itu otomotif banget. Jadi kalau suka dengan yang seperti ini baju-bajunya, nah dilihat aja atau diklik Instagramnya. And let's take a look the front design of Toyota Estima Lucida. Ya, ini versi Nero-nya dari yang wide body design-nya dari si Estimanya atau yang Toyota Previa-nya. Kalau di Australia itu namanya Tarago. Untungnya di Australia, kalau di Sunda itu beda ceritanya. Namanya menjadi Taraje gitu ya. Jadi Tarasi. Untungnya di Australia. Bercanda. Nah, depannya tuh seperti ini yang Lucidanya, tapi yang Eminanya atau yang versi yang tuanya, si headlampnya tuh menyatu semua, tidak terpisah seperti ini. Terus juga lampu sen itu dari sini sampai ke bagian pinggir. Ini keren banget yang Eminanya. Tapi yang Lucida itu udah seperti ini terpisah, dan ini bentuknya tuh mirip seperti Celica GT4 yang di-fan-kan ya. Terpisah gitu lampunya. Terus lampu sen itu ada di bawah, ada 2 yang pinggir, ada yang di bawahnya ada. Dan kalau dilihat dari sini, ini seperti Nissan Serena C23 gitu ya, kalau dilihat dari sini saja. Terus dia punya hidung yang menyatu dengan windshieldnya, makanya windshield itu tuh gede banget, gedenya tuh gede banget. Tidak ada yang bisa mengalahkan Toyota Estima Lucida. Dan ini bentuk seperti ini tuh kalau sekarang di Hyundai Staria, padahal di Toyota sudah ada bentuk yang seperti ini, yang seperti Espace tapi ini lebih eksklusif. Dan memang di Toyota Estima itu kelasnya adalah di antara kalau sekarang tuh di antara Foxy sama di Toyota Alphard. Jadi dia di tengah-tengahnya. Nah, itu yang sekarang tuh keren banget. Berbeda dengan ini. Tapi ini anti mainstream. Bagian bumper bawahnya dia pakai plastik seperti ini, dan hebatnya di tahun 90-an Lucida Estima gitu ya, Toyota itu udah pakai sensor depan. Yes, di depannya sudah ada sensor, makanya dia kalau dinyalain sonarnya itu kan pada saat itu kan bahasanya itu sonar gitu ya, kayak kapal selam. Nah, ini berisik banget kalau dinyalain terus sensornya. Nah, kalau ada yang bertanya di mana kecerutannya, nggak ada di sini. Ternyata dia ada di wipernya. Jadi keren banget ini. What the meaning of kecerutan? Toyota Estima Lucida dia mempunyai bodi yang panjang, 4,7 meter, lebarnya 1,7 meter, dan dia kelas itu di bawah Alphard gitu ya, makanya dia bisa menampung 8 orang dewasa, 3 di bagian belakang
3 di bagian tengah, dan juga 2 di bagian depan. Yes, 8 orang dewasa secara proper. Dan juga dia mempunyai konfigurasi mesin yang ada di tengah. Di hidungnya, dia nggak ada apa-apa. Hanya untuk nambahin liquid-liquid dan segala macamnya. Makanya ini agak aneh juga ya. Pada orang Amerika tuh aneh. Kenapa nggak ada di depan, tapi malah di tengah. Nah, ini seperti minibus-minibus Futura gitu. Cortez 120 SS seperti ini. Tapi dia beda sendiri karena dia mempunyai kaca yang sangat gede sampai ke belakang gede, dan juga dia mempunyai bentuk seperti cangkang telur yang sangat membulat dari depan sampai belakang itu bulat-bulat. Dan ini adalah yang unik dari Toyota Estima Lucida karena kaca toong di sebelah sini ini sangat besar. Besarnya tuh sangat besar banget. Tangan saya aja bisa masuk, kepala saya aja bisa masuk sepertinya ke bagian sini. Terus spionnya dia kotak seperti biasa-biasalah, dan modelnya tuh agak-agak tanduk sedikit. Terus juga dia punya velg yang agak sedikit lebih besar. Ini udah diganti sama pemiliknya, tapi yang standarnya aja itu seperti ini gitu ya. Dan juga dia punya, nah ini cladding-claddingan atau tambahan daging yang sangat besar. Why? Dan ini bentuknya tuh bukan kayak seperti van, tapi seperti mobil SUV. Si aksen-aksennya. Kenapa? Karena dia disediakan dengan yang konfigurasi atau dengan penggerak all-wheel drive. Makanya dia agak-agak sporty, di bagian bawahnya agak gagah gitu walaupun dia sebuah van. Terus di pintunya, tengahnya dia sliding door dan hanya tersedia di sebelah kanan saja. Kiri, sebelah kiri. Yang sebelah sana itu nggak ada sliding doornya. That's it. Estima Lucida di bagian belakangnya dia kayak ada semacam, ya karena dia bentuknya tuh membulat gitu seperti telur di bagian belakangnya, makanya ada aksen seperti pantat gitu ya di sebelah sini. Ada jendolan pantatnya yang agak ngejentit gitu. Nah, ini cukup lengkap banget. Di tahun 90-an sudah ada kecerutan belakang gitu ya, buat minum kecerutan. Ada kaca spion di sebelah sini, dan juga ada rear wiper, rear defogger. Dan di sini juga bisa dilihat lampu belakangnya itu tidak berbeda dengan yang versi yang Emina-nya. Jadi Emina itu kayak semacam apa ya? Emina Lucida itu semacam kayak karoseri lah kalau di Kijang gitu di Indonesia. Nah, yang si Emina itu dijualnya di Toyota dealernya, sedangkan yang Lucida itu dijual di The Toyota Corolla dealer. Jadi berbeda. Jadi dijualnya itu nggak barengan gitu ya. Barengan sama Corolla kalau yang Lucidanya. Aneh banget kan ya kalau di Jepang ya pada saat itu. Terus juga dia di lampu belakang ya, tail lampnya itu seperti ini. Nah, ini ya nggak berbeda jauh dengan yang Emina ya, versi yang dulunya itu persis banget seperti ini, cuman berbeda warnanya. Yang Emina kalau nggak salah itu berwarna kuning saja. Dan di bempernya dia pakai hard plastik seperti ini, dan juga hebatnya di tahun 90-an itu ada back sonarnya lagi, ada parking sensor. Nih, ada 4 lagi, 1, 2, 3, 4. Makanya ini berisik banget kalau dinyalain. Dan ini masih berfungsi, kerennya. Sekarang mari kita bahas yang namanya interior Estima Lucida. Yes, ini adalah Toyota Previa juga kan, yang namanya preview gitu ya. Teknologi terdepan untuk van-van di Toyota terdapat di Estima, di Previa, di Tarago. Nih, lihat. Dashboardnya sangat-sangat futuristik untuk di tahun 90-an. Ini adalah dashboard yang futuristik. Sampai sekarang kalau misalnya dibikin gitu, ada van dashboardnya kayak gini, ini masih diakui keterdepanannya, itu step ahead gitu ya. Nah, di sini kisi AC-nya tuh unik. Jadi yang namanya point of interest di Estima Lucida itu adalah cluster AC. Yes, benar-benar diekspos di atas. Ini adalah sebuah teknologi yang keren di Estima pada saat itu. Mungkin ya Toyota ya. Jadi di sini kisi AC-nya tuh untuk kiri kanannya pakai tuas, terus juga di sini untuk atas bawahnya pakai yang ada di kisi-kisi AC-nya. Terus di kanan kirinya juga bisa dibuka tutup. Ini juga aneh sih memang desainnya. Nah, terus juga untuk yang cluster climate controlnya tuh sangat-sangat lengkap. Ada arah semburan sampai ke front defogger. Untuk di kakinya itu nggak usah ditanya lagi. Ada 4 fan speed, terus juga ada sirkulasi dari luar ke dalam, ada heaternya, terus juga di sini ada rear defogger juga untuk mematikan AC-nya, ada di tombol sebelah sini. Terus juga ada hazard, ada sonar. Yes, namanya itu masih sonar, bukan parking sensor atau sensor apaan lah yang depan belakang. Ini depan belakang, kalau dinyalain terus ini berisik sekali sensornya. Terus ke bawahnya di sini ada head unit. Head unitnya udah diganti aftermarket, tapi dia sudah berformat double din, udah bisa masuk ke sini. Padahal aslinya itu adalah single din. Yang di bawahnya itu bolong gitu loh. Terus di sini ada yang namanya cup holder untuk kanan dan kiri. Jadi cukup lah, tahun 90-an udah ada cup holder, itu hebat sekali. Terus di bawahnya ada tempat penyimpanan yang terbuka. Yes, di atasnya terbuka, tapi ini ada magicnya. Nah, ini kalau diangkat,
itu ada tempat penyimpanan tertutup yang sangat gede di bagian bawahnya. Nah, terus di bagian sini juga ada yang namanya laci khusus. Laci rahasia untuk yang penumpang sini. Jadi untuk nyemput-nyemputin apa nih, tahu gede banget. Panjang sekali ke dalam. Oke. Terus di sini untuk glove boxnya termasuk ya bisa lah untuk nyimpen aqua yang 600 ml itu bisa masuk secara bukan melintang gini ya, tapi begitu masuk ke dalam. Dalam sih, ini dalam, cuman tidak tergolong besar-besar juga. Nah, di atas itu ada yang namanya sunroof. Bukan sih, ini namanya sunroof yang bisa di flip up doang tapi nggak bisa digeser, sedangkan yang di belakang itu bisa digeser-geser. Nanti akan dibahas di row kedua. Nah, di sini juga ada jam digital di bagian tengahnya, kayak bus malam gitu, AKP ya, antar kota, antar provinsi. Nah, di sini juga ada vanity mirror untuk yang bagian penumpang saja tanpa lampu. Terus juga ada mode night and day. Dan kita bahas speedonya. Nah, ini dia speedonya. Speedonya tuh ada dua klaster yang mainnya gitu, yang besarnya speedometer, terus juga ada RPM-nya, di sebelah kanan kirinya ada temperatur gauge, ada fuel gauge, terus juga ada indikator transmisi otomatis, dan transmisi otomatiknya tuh ada di sebelah sini. Nah, ini model seperti L300 tapi L300 kan manual, tapi kalau ini adalah yang matic-nya. Terus juga tilt steering itu dari sini tuasnya. Yes, tuh tilt steering, tapi belum ya teleskopik sih, belum ya, tahun 90-an itu udah banget kalau ada teleskopik. Terus juga di sini ada yang namanya tombol wiper, tuas lampu bisa seperti biasa. Di sebelah kanan sini ada fog lamp, ada lampu kunci kontaknya, dan di bawahnya ada tempat penyimpanan receh. Ini bentuk dashboardnya tuh meluncur ke bagian bawah windshield, jadi begitu, bukan ke arah ke kita, tapi meluncur ke depan. Dan ini panjang sekali. Nah, di sini juga speedometer itu kelihatan kayak yang jauh gitu sama kita. Nah, di setirnya itu hebatnya di tahun 90-an udah dual airbag. Terus tombol klaksonnya tuh ada di sini khusus, jadi bukan di tengah sebelah sini. Ini karena buat airbag ya, pada saat itu kan fitur yang spesial, makanya tombol klaksonnya itu kecil-kecil di kanan dan kiri. That's it, nggak ada lagi. Kemudian di trim pintu ada apa aja? Di sini ada yang namanya tombol power window, hanya dua saja karena yang di belakang hanya di flip up seperti zebra gitu ya. Dan di bawahnya ada central door lock dan juga ada electric mirror. Nah, di sini di bawahnya juga ada kayak apa, bahan-bahan bludru gitu ya, dengan lampu notifikasi kalau misalnya pintunya tuh dibuka. Ada side pocketnya juga yang tergolong kecil, nggak bisa untuk nyimpen minuman, itu nggak ada. Jadi makanya minuman sih bebas-bebas aja, dari di fan kayak gini gede banget, bisa nyimpen di sini, di mana, atau di atas di windshield bisa. Terus untuk buka power window-nya dia sudah auto down sama auto up. Yang lucu adalah bentuk pintunya di sini sangat, garisnya tuh tegas banget ya, sebelah sini tuh garisnya tegas. Terus kalau dibuka, bentuk kacanya juga aneh sekali. Ada dua perpotongan di sebelah sini, lihat. Lucu ini. Sebelum kita ke row kedua, ada fitur unik lagi di Toyota Estima, yaitu tidak kelihatan ya di sini nih. Ini tombol apa nih buat ejector kursi? Bukan. Ini adalah untuk handbrake-nya. Ada di sebelah sini. Yang pernah saya temukan lagi handbrake yang ada di sebelah kanan itu ada di Bajaj Qute yang pernah kami review juga. Klik di situ tuh kalau belum nonton. Ini unik sekali ada di sini handbrake-nya. Sekarang saya berada di row kedua dari Toyota Estima Lucida. Yang saya perhatikan di sini adalah kursinya tuh seperti kayak yang kecil gitu ya. Dan juga tidak menopang paha dengan baik. Karena ini kursinya tuh agak melandai ke bawah, sedangkan paha kita tuh disuruh ke atas gitu. Makanya kurang begitu apa ya, ergonomis lah kalau untuk duduk di sini. Tapi ini lega banget, lihat. Lega banget. Headroom lega. Ada sunroof yang super besar di sini. Ada double blower sebelah sini. Dan untuk membukanya juga ada di sebelah sini di depan kita. Tapi ini ada yang unik lagi, karena di Toyota Estima Lucida itu ada yang namanya gordeng. You know gordeng? Ya, yeah, curtain. Curtain gitu ya, itu bacanya kayak gitu. Nah, ini bukan tambahan, bukan aksesoris, tapi ini aslinya dari Toyota yang bisa disereleken gitu, nggak usah pakai tangan, dia pakai elektrik, serlak. Itu bisa dilihat nanti lah footage-nya. Ini keren banget di Toyota. Dan ini nggak hanya di sini saja, di row kedua saja, di row ketiga sampai ke row ke belakang, di kaca belakang itu ada yang namanya gordeng atau curtain seperti ini yang bisa dibuka tutup. Ini keren sekali. Terus di sini ada yang namanya lampu kabin yang sangat besar di bagian pinggir. Itu keren banget.
Karena di sini kan udah pakai sunroof lah ya, makanya nggak bisa ditaruh apa namanya lampu-lampuan, dan di situ ditaruhnya di pinggir. Nah ini kenapa nih duduknya kayak gini? Ini karena mesin si Lucida ini ada di bawah si drivernya sama penumpang depannya, makanya ya nggak jauh beda dengan duduknya si Daihatsu Zebra juga begini, Futura juga begini. Tapi at least ya lebih baik ini agak dinanjakin sedikit, itu lebih enak duduknya. Nah ini juga bisa di ini nih. Ini juga bisa dimaju mundurin nih, tuh. Bisa maju mundurin, keren ya. Untuk row ketiganya, kita lipat ini dulu. Tapi ini nggak bisa. Ini ada 2 kali operasi ini. Nggak begitu praktis lah ya. Mana? Nah, dah. Tapi sebetulnya ini nggak didorong juga. Itu bisa langsung masuk aja, karena ini bukaannya sangat besar. Kita masuk. Oke. Gede. Gede loh. Lihat ini ya. Kalau saya duduk di tengah, ini sama kursi depannya tersisa 7 jari. Kaki kita bisa enak karena ini flat floor. Di sebelah kanan kiri kita ada yang namanya speaker, tapi kita nggak bisa nyimpen barang apa-apa lagi. Nah, cup holdernya di mana? Ditaruh di bawah. Kanan kiri itu ada cup holder, dan di sini kita disediakan asbak yang sharing sama row kedua. Udah nggak ada apa-apa lagi, tapi at least dia sampai row ketiga loh safety beltnya, dan ditutup rapi. Terus kalau mau privacy ya tutup aja gordengnya. Ngapain ya? Oh iya, ini uniknya Lucida itu bisa diginiin lagi nih. Nah ini bisa tiduran kita, terus bawah, terus nah ini kejepit. Nah ini kalau dicopot headrestnya, kita bisa tiduran di sini sampai ke belakang. Dan inilah bagasinya Toyota Estima Lucida, sangat-sangat besar. Sayangnya memang ini nggak bisa dimaju mundurin untuk yang row ketiganya, tapi at least dia pelipatannya sudah ada yang seperti Innova zaman now. Yes, dia pelipatannya adalah ke samping. Jadi kalau masih kurang luas, ini kira-kira dia bisa menampung 2 orang dewasa tiduran gitu ya di sini. Jadi kalau menyumput di Ancol itu bisa di sini. Nah, di sini pelipatan memang agak sedikit ribet. Nah, gitu kan. Gituin, ini headrestnya harusnya dicopot, tapi ini simulasi doang. Nah, ini dilipat itu sini. Set. Yes. Dia mempunyai ruang yang lapang lagi ke bagian sana. Nah, untuk lihat mesinnya Estima Lucida itu ada di balik jok seperti ini, seperti Zebra, seperti Cortez 120 SS, seperti mobil-mobil jadul yang lainnya. Nah, di Amerika ini banyak yang nggak suka karena dia lebih senang yang di depan, yang bisa mesinnya itu dipasangin mesin yang konfigurasi lebih gede atau V6. Nah, makanya di Amerika sana itu lebih laku yang versi yang supercharge-nya gitu. Ada 2 mesin kan, yang 2 TZFE-nya tuh ada 2, ada supercharge atau yang biasa. Yang ini yang biasa. Dia punya keluaran tenaga hanya sekitar 133 horsepower dan torsinya adalah 206 Nm, 2400 cc. Yes, ya gede juga sih, cuman ini hanya 4 silinder saja. Ya tenaganya nanti, ya suaranya tuh kayak Kijang. Kayak Kijang yang 2000 cc, persis banget suaranya. Tapi yang versi yang itu ya, Kijang Innova gitu ya. Kijang, ya udah mulai Innova. Ini persis banget suaranya tuh kayak gitu. Repot juga ya kalau mesinnya di bawah kayak gini ya. Mesinnya gede, tapi di bawah. Ya sama kayak Serena sih, Serena C23 juga kan di bawah ya. Repot emang. Lucida yang lebih sempit daripada yang wide body-nya, sekitar 11 cm. Nah, kalau ini kan walaupun lebih sempit, tapi ini masih tergolong gede. Visibilitas ke depannya apalagi, wow! Ini macam disajikan sinema atau bioskop yang sangat besar ke bagian depan. Udah gitu pilar A-nya tuh kecil. Ini seharusnya gede, tapi karena kaca toongnya tuh termasuk yang gede banget, jadi terkesan pilar A-nya tuh jadi kecil. Visibilitas ke depan, samping, ke belakang enak. Apalagi di belakang itu ada spion yang tanduk gitu loh, yang buat ngeliatin bumper belakang segimana dekatnya dengan kendaraan yang di belakang. Kalau parkir jadi lebih mudah. Tuh ya ciri khas dari mobil-mobil tahun 90-an.
Udah gitu driving positionnya kita tuh tinggi. Memang tidak setinggi Alphard yang zaman now gitu, yang tahun 2000-an. Yang tahun 2000-an aja nggak setinggi itu. Tapi ini lebih rendah. Mirip-mirip seperti Serena, tapi ini lebih refine, lebih enak daripada Serena. Joknya lebih empuk. Kalau dibawa jalan jauh tuh enak. Apalagi ini ditambahkan dengan yang namanya armrest. Aduh, setirnya tuh dimanjakan banget gitu loh. Tapi memang ergonomisnya tidak begitu baik banget. Maksudnya dia nyaman, cuman untuk posisi menyetir yang ideal itu kurang begitu dapat gitu ya. Walaupun ini udah disediakan namanya tilt steering, tapi it's okay lah. Ini kalau perjalanan jauh yang penting nggak pegel. Handlingnya ini jauh dari kata yang namanya cekatan, responsif, nggak. Ini kayak kapal lagi. Yes, ini adalah van mewah pada saat itu, makanya dia handlingnya tidak begitu baik. Tapi walaupun handlingnya tidak begitu baik, karena ini mempunyai suspensi yang empuk. Empuknya tuh empuk kebangetan banget. Kita kayak floaty banget gitu loh. Kayak dibuai kalau lagi perjalanan jauh tuh, kayak dibuai-buai kanan kiri. Aduh, enak banget ini mobil. Ini kalau ada lubang sedikit pun ini nggak begitu kerasa. Dilewat-lewat aja. Bingung aku. Ini transmisi yang dipakai dia 4 speed automatic, dan posisi handle-nya itu berada di sebelah setir seperti ini, seperti L300. Tapi kan kalau L300 dia manual, tapi ini adalah transmisi yang matic-nya. Responnya tidak begitu cepat lah ya. Ya matic fan gitu, buat apa dia buat speedikan, dicepatin ya gitu lah. Rem yang dipakai dia cakram, belakang tromol, dan sudah berteknologi ABS. ABS loh, di tahun 90-an Toyota di bagian fan-nya itu udah pakai ABS. Dan memang khasnya Toyota dari dulu, karakteristik remnya tuh pasti seperti ini gitu ya. Yang detail sedikit tuh udah pasti respon. Ini mesinnya pakai 2TZ FE 2400 cc 4 silinder, dan dia dipasangkan dengan transmisi otomatis ya, sekitar 133 horsepower. Ini rasanya kayak gimana? Lumayan lah, lumayan, nggak lemot-lemot amat, tapi memang torsinya tidak semenjambak itu. Walaupun torsinya tuh sampai 200 Nm, tapi nggak kurang galak. Walaupun ada Serena C23 itu lebih galak daripada ini torsinya. Ini kurang lah. Ini makanya dia lebih mengejar kenyamanan sih mesinnya. Nah, konsumsi bahan bakarnya itu tergolong boros. Ya, dia tergolong boros untuk sebuah 2400 cc, tapi dia mempunyai bobot mobil tuh yang tergolong berat, makanya agak-agak boros. Kita lihat radius putarnya, saudara-saudara. Tergolong kecil kok, nggak gede-gede amat. Walaupun dia panjang, biasanya agak gede kan, ini enggak kok. Masih kayak apa ya? Kalau saya bilang sama lah kayak Alphard dan itu masih sama. Kekedapan kabinnya memang tergolong agak kurang baik ya di Toyota Estima ini, atau mungkin dia sudah berumur yang mengakibatkan peredaban kabinnya sudah jauh berkurang daripada barunya. Tapi ini yang saya dengar, ini suara traffic noise-nya kedengeran, dan juga memang kualitas bahan-bahan interiornya masih kurang kuat di kijang kapsul itu kuat. Sampai sekarang pun ada banyak yang masih bagus, nggak ada bunyi plastik yang bergesek-gesek, itu nggak ada. Ini masih ada nih, rattle-rattle-nya tuh ada. Jadi mobil ini sebetulnya buat siapa ya? Jadi mobil ini saya bilang dia buat para kolektor, karena memang Toyota Estima Lucida itu jarang banget ada di Indonesia. Ya, bisa jadi kolektor. Dan juga ini namanya sebuah Toyota. Walaupun dia sebuah kolektor, tapi masih bisa dipakai-pakai karena dia perawatannya tergolong agak mudah lah untuk van setua ini yang kilometernya agak tinggi, itu masih bisa dipakai dan masih bisa jalan, AC-nya dingin dan fiturnya semua berfungsi. Itulah hebatnya sebuah Toyota gitu ya di zaman itu gitu. Terus juga dia mempunyai bentuk yang anti mainstream. Memang ada beberapa orang yang suka, ada beberapa yang enggak. Tapi kalau untuk sebuah koleksi, untuk apa ya, untuk membawa keluarga dengan mobil yang aneh dan pilihateun, yes, pilih aja Toyota Lucida.
Nah, kalau ada yang nanya, Kang berapa harganya? Tanya aja ke Instagramnya @ragilindra. Om Ragil, tuh di situ. Ini lagi di dalam kondisi for sale atau lagi dijual. Tanya aja lah ke situ lah harganya. Saya juga takutnya salah lagi ngasih harganya ya. Terus harga pajaknya berapa, Mang? Nah, ini harga pajaknya memang agak sedikit mahal karena pada saat itu ini mobilnya adalah mobil yang sangat mewah. Makanya sampai sekarang di tahun 2000-an ini kan tahun 2000 ya. Ya nearly 90-an. Ini harga pajaknya PKB-nya tuh 4,1 juta. Tapi mungkin ini dulu pernah apa ya, habis atau didenda lah. Tapi kayaknya nggak mungkin segitu deh. Ini gede banget loh pajaknya 4,1 juta. Asa nggak mungkin. Ini saya nggak percaya di SNK. Kayaknya waktu itu pemilik yang sebelumnya dia mempunyai denda yang mungkin nggak dibayarkan berapa tahun gitu. Maybe. Kejepit.